yang total kerugiannya mungkin berapa ya, sepatu 14 juta, ya sekitar 30 jutaan semua. Kalau yang mencuri barang saya karena butuh, karena dia lapar, saya akan ikhlaskan. Iya, jadi kemarin sekitar maksudnya sekitar jam 6.40 sore, itu jam 18.45 lah, saya kira-kira masuk ke kafe itu. Nama kafenya Sisahat, itu ada di Tebet. Saya kebetulan meeting sama klien saya di sana. Nah, sekitar jam 9.30 malam, artinya selang sekitar 1,5 jam ya, nggak sampai 2 jam, saya pulang dan mobil sudah dibobol. Saya kaget, sok gitu kan, karena banyak di mobil saya itu banyak barang-barang, baik barang-barang pribadi maupun barang-barang perlengkapan kantor seperti data, dokumen klien, iPad, segala macam di situ, sehingga saya shock gitu. Setelah dicek ada beberapa barang yang hilang. Kaca sebelah kiri, kebetulan kita parkir kan di depannya banget. Dan yang parkir di sana kan, yang nyetir itu adalah staf saya full 6. Nah, yang mengarahkan parkir di situ sebenarnya tukang parkir atau juru parkir kafe itu, kafe Sisahat ini. Karena saya pencinta sisa, saya cari tempat yang ada sisanya, salah satunya dekat, nggak macet saat itu di situ. Saya ke sana. Nah, diarahin sama tukang parkir itu untuk parkir di situ. Posisinya pun, miringnya pun semua diarahin. Pas karena rada miring, pas saya turun, saya mau naik, ternyata pintu yang sebelah kiri nih, pintu belakang sebelah kiri penumpang, pintu penumpang ya berarti ya, sebelah kiri itu udah dibobol, udah kacanya bener-bener habis itu, nggak ada sisa ya. Itu kan di pinggir jalan besar ya, itu kan yang ke arah ke Kokas ya, arah ke Kokas, dan itu jalan besar di bawah ada flyover itu di bawah. Parkir itu lumayan besar juga lahannya, bahkan ada parkir di lahan khusus yang lebih besar lagi, tapi penuh, ada beberapa mobil lah saat itu, sehingga saya pas banget di depan pintu lagi loh. Dari dalam itu kan harusnya kelihatan, itu kan, baik dari dalam harusnya kelihatan, atau itu akses umum semua orang itu biasanya pasti melihat lah kejadian-kejadian seperti itu, tapi tidak ada yang melihat satupun. Begitu cepatnya pelaku itu melakukan itu. Ya, untuk saksi mata yang benar-benar melihat kejadian ini tidak ada, tapi di situ ada CCTV. Terus semalam itu kan setelah kejadian saya laporan dan kepolisian sudah cek di lokasi, polisi udah siapa-siapa yang nanti jadi saksi, salah satunya adalah juru parkir sama karyawan di sana. Itu harus jadi parkir. Itu saksi itu harus jadi saksi gitu maksudnya. Jadi juru parkir sama karyawan di sana harus jadi saksi. CCTV kita belum dapat CCTV utuh, nanti kepolisian yang akan meminta secara utuh, karena alasannya semalam itu pemilik kafe ini tidak ada, harus izin dulu segala macam. Tapi potongan-potongan kita sudah lihat. Tapi kita harus nunggu utuhnya nanti. Polisi yang akan ngambil ke kafe itu, sekaligus mungkin diminta keterangan beberapa orang yang ada di kafe itu gitu. Barang yang hilang ada sepatu saya merek LV, terus tas staf saya, dompet staf saya beserta dokumennya kayak KTP, ATM segala macam. Ada uang tunai juga di situ. Yang total kerugiannya mungkin berapa ya? Sepatu 14 juta. Ya, sekitar 30 jutaan semua. Itu di luar kaca ya yang curinya? Itu mungkin sama kaca lah ya. Sama kaca, karena ada jaket Gucci juga di situ gitu. Nah, terus setelah kejadian langsung laporan ke polisi di KLK atau gimana? Langsung laporan. Setelah kejadian saya panggil dulu tukang parkirnya, protes dulu. Loh, ini kok nggak ngelihat? Kamu di mana? Ini mobil saya dibobol. Dia cuman bilang, aduh saya nggak melihat, nggak tahu, segala macam. Ya akhirnya saya pun fokus sama barang-barang saya. Setelah dicek ya itu ada sepatu hilang, jaket hilang, terus
tas juga hilang. Cuman alhamdulillahnya iPad saya yang biasa saya pakai kerja itu ada itu. Padahal di situ sepatu pun ada 2 di situ gitu di tengah gitu di tempat saya duduk itu, karena suka saya gonta-ganti sepatu. Ada sepatu Timberland, jadi Timberlandnya nggak diambilnya malah yang LV ini gitu. Jadi setelah semalam itu kaget lihat barang-barang hilang, akhirnya saya ngelaporin ke Polsek Tebet, dan alhamdulillah respon dari teman-teman kepolisian Tebet itu sangat luar biasa. Sampai semalam setelah saya laporkan langsung cek lapangan, cek lokasi, terus mungkin ditindaklanjuti mulai dari hari ini, besok dan seterusnya, tinggal memeriksa beberapa saksi dan segala macam. Sementara laporan pencurian dengan merusak barang. Jadi nanti kalaupun ada temuan lain dari kepolisian, laporannya akan dikembangkan lagi. Yang jelas saya melaporkan kejadian, biarlah teman-teman kepolisian yang mengembangkan ini, dan saya pastikan polisi Tebet akan menemukan siapa pelaku yang membobol mobil saya. Ancamannya ke atas 3 tahun penjara. Ya, rencana saya somasi yang punya kafe. Kalau misalnya pemilik kafe tersebut tidak tanggung jawab, kan itu jelas saya konsumin ke sana. Dan undang-undang perlindungan konsumen pun jelas harus nyaman dan aman, itu yang harus saya miliki saat saya berkunjung, saat saya makan, saat saya nongkrong di sana. Jadi saya hanya minta bertanggung jawab, apapun bentuk pertanggungjawabannya. Saya sudah tunjuk tim di kantor saya, dipimpin oleh Dian Sadida, untuk gelar perkara apa saja nih yang harus kita sampaikan di dalam somasi itu, bentuk tanggung jawab apa. Yang jelas tanggung jawab itu yang kira-kira membuat nanti ke depannya lebih hati-hati lagi dan bikin nyaman lagi pengunjung sehingga tidak ada korban lagi seperti saya. Ganti rugi ataupun, jadi tuntutannya kan ini bisa pidana, bisa perdata loh. Pidana ancamannya jelas, berarti hukuman penjara. Kalau perdata adalah bentuk ganti rugi. Bukan barang yang saya hilang sebenarnya yang saya lebih kedepankan, tapi rasa nyaman terhadap saya dan rasa nyaman terhadap masyarakat biar tidak terjadi lagi ke depannya yang saya akan lakukan ini gitu. Keamanan juga ya? Keamanan, karena kita harus tanggung jawab bersama dong. Pengelola kafe, dia bikin kafe harus siap dengan parkirnya, harus siap dengan keamanannya, siap untuk bikin nyamannya. Gitu kan. Kita bisa gugat nanti, baik dengan undang-undang perlindungan konsumen ataupun kelalaian parkir di situ. Dan itu ada jurisprudensinya Mahkamah Agung, ada hukumnya itu. Di kafe, ini di kafe. Kayak Barbie kemarin di kafe. Mana rasa keamanan dan nyaman konsumen itu? Sama seperti saya kemarin. Kemana tukang parkirnya? Ya, bukan minta uang setiap kita mau pergi, tapi saat itu standby tidak dijaga dengan baik. Begitu juga yang punya kafe, kan harusnya kelola dengan baik tukang parkirnya seperti apa teknis keamanannya seperti apa, terus cara-cara mengamankannya seperti apa, dan cara-cara lainnya kan harusnya itu ada di dalam satu manajemen itu. Ada SOP keamanan, gitu kan? SOP pelayanan, SOP keamanan harusnya ada di situ. Sekali lagi ini bukan masalah barang. Kalau barang saya sampaikan, dalam kesempatan ini saya sampaikan, kalau yang mencuri barang saya karena butuh, karena dia lapar, saya akan ikhlaskan. Bahkan saya akan tambah kalau dia datang ke saya. Tapi kalau karena saya didolimi, percaya, kepolisian akan segera menangkap itu. Kalau tidak segera minta maaf dan menyerahkan diri kepada saya ataupun kepada kepolisian. Dari pelaku belum ada etikat baiknya. Saya pun di media sosial saya, di status saya sudah menyampaikan, kalau dia menyampaikan permohonan maafnya kepada saya dan segera mengembalikan kalau niat dolim tadi, atau dia menyampaikan saya karena butuh, saya akan tambah. Itu tidak ada sampai hari ini. Jadi beberapa hari ini sahabat saya juga, Barbie Kumalasari, kita tahu juga selain di artis kan juga pengacara. Kenapa nih? Kayak yang pengacara jadi inceran nih malah, gitu kan?
beberapa hari kemudian di lokasi yang sama, maksudnya walaupun beda tempat, wilayah yang sama, maksudnya di wilayah yang sama di situ gitu. Saya berharap tidak terjadi lagi ke siapapun, ke masyarakat khususnya gitu kan, entah itu adalah pengacara, entah itu profesi-profesi lainnya. Saya berharap ini tidak akan terjadi lagi. Tapi saya ambil hikmah, lebih ke hati-hati kita kalau baik berkendaraan, parkir mobil, lebih jeli lagi, lebih hati-hati lagi milih tempat, baik itu tempat yang kita kunjungi ataupun tempat yang kita parkir. Karena belum tentu yang punya tempat itu tanggung jawab.